Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Fitria dari program studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis company profile dari tugas literasi digital. Di sini, saya akan membandingkan antara company profile yang valid dari PT Gojek Indonesia dan company profile yang tidak valid dari perusahaan fiktif. Nah, pertama-tama, yuk kita kenalan dulu apa sih itu company profile. Nah, company profile ini sebuah dokumentasi presentasi sebuah perusahaan yang berisi tentang informasi-informasi penting. Nah, beberapa contoh informasinya yaitu sejarah perusahaan, visi dan misi, produk atau layanan yang ditawarkan, struktur organisasi, dan pencapaian-pencapaian perusahaan yang telah diraih. Company profile yang valid memiliki 3 kriteria ini. Yang pertama, yaitu informasinya lengkap dan terstruktur. Yang kedua, datanya akurat dan dapat diverifikasi dari sumber terpercaya. Dan yang ketiga, yaitu penyajian yang profesional, yaitu menggunakan bahasa yang formal dan visual yang menarik. Salah satu contoh company profile yang valid dan baik yaitu PT Gojek Indonesia. Mengapa dinamakan company profile yang valid? Karena menyajikan berbagai informasi dasar tentang perusahaannya, yaitu terdapat nama perusahaan, tahun berdiri, pendiri, CEO saat ini, industri, kantor pusat, website, jumlah karyawan, dan wilayah operasi. Tidak hanya itu, di PT Gojek Indonesia juga menampilkan visi dan misi, sejarah singkat, produk layanan yang ditawarkan, serta pencapaian-pencapaian dan prestasi yang didapat. Mengapa company profile Gojek termasuk valid? Karena informasinya lengkap dan terstruktur, berisi identitas perusahaan, sejarah, visi dan misi, portofolio. Datanya akurat dan terverifikasi, profesional dan kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya menyajikan tabel perbandingan antara company profile yang valid dan company profile yang tidak valid. Nah, pada aspek informasi dan kontak, pada company profile Gojek yang valid terdapat website resmi, email, sosmed yang lengkap. Sedangkan pada company profile yang tidak valid hanya nomor HP saja. Pada aspek visi dan misi, di Gojek spesifik, terukur, dan inspiratif, sedangkan yang tidak valid terlalu umum dan tidak jelas. Pada aspek data pencarian, yang valid realistis dan terverifikasi, yaitu contohnya 2 juta driver. Sedangkan pada PT Superjaya, tidak realistis. Contohnya 5 juta driver di tahun pertama. Nah, pada aspek sejarah, pada company profile Gojek ini, timeline-nya jelas dari 2010 sampai 2022. Sedangkan yang tidak valid, tidak ada sejarahnya. Selanjutnya ada aspek bukti operasional. Yang valid ada di App Store, berita, dan media sosial lainnya. Sedangkan yang tidak valid tidak ditemukan dimanapun. Nah, aspek kredibilitas. Yang valid perusahaan publik atau IPO dan terregulasi, sedangkan yang tidak valid tidak terdaftar dan tidak terverifikasi. Selanjutnya ada aspek profesionalisme. Pada company profile Gojek, perusahaan menggunakan bahasa formal dan faktual, sedangkan yang tidak valid bahasa promosi yang terlalu berlebihan. Selanjutnya, aspek transparansi. Pada company profile yang valid, laporan keuangan publik tersedia, sedangkan yang tidak valid tidak ada informasi keuangannya. Dan yang terakhir, aspek sumber verifikasi. Pada company profile Gojek yang valid, yaitu banyak sumber verifikasinya, seperti website, berita, laporan resmi. Sedangkan yang tidak valid, tidak ada sumber verifikasinya. Jadi, berhati-hati ya jika ingin mengunjungi suatu company profile atau ingin melakukan kerjasama dengan company profile tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang penjelasan company profile yang valid dan company profile yang tidak valid.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.